kita ketemu kembali untuk renungan tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati. Dan sekarang kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama untuk berdoa dan menyerahkan sepenuhnya acara ini di dalam kuasa Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami sampai hari ini. Pada saat ini kami bersama-sama akan masuk di dalam renungan tengah pekan dari GITJ Margorejo Pati, maka kami menyerahkan sepenuhnya acara ini di dalam kuasa Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu, sehingga kami mampu mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya acara ini di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan menyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Kita buka Injil Lukas pasal yang ke-19, ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Ini tentang Sakius. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Tema renungan saya pada saat ini, perubahan hidup yang membawa keselamatan. Perubahan hidup yang membawa keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pemungut cukai di tengah orang Yahudi atau di mata orang Israel pada saat itu adalah orang yang besar dosanya. Orang yang banyak dosanya. Itu pemahaman dan pengertian orang Yahudi tentang pemungut cukai. Pemungut cukai bagi orang Yahudi itu adalah orang yang banyak dosanya. Pemungut cukai bagi orang atau masyarakat Yahudi itu adalah orang-orang yang begitu banyak kesalahannya. Nah, kisah tadi yang kita baca tadi tentang Sakeus. Sakeus di situ adalah pemungut cukai disebutkan. Ya, pemungut cukai yang kaya. Pemungut cukai yang sedemikian memiliki harta kekayaan yang luar biasa. Dan si pemungut cukai yang bernama Sakeus ini di dalam hatinya ingin melihat Yesus. Sakeus ingin melihat Yesus. Keinginannya kuat untuk melihat Yesus. Dia mencoba. Setelah dia mendengar ada Yesus lewat di Yeriko itu, dan orang banyak mengikuti Yesus, Sakeus mencoba untuk ikut orang banyak itu dan ingin melihat Yesus itu seperti apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, karena Sakeus ini tidak mampu melihat Yesus karena badannya pendek, dia kalah dengan orang lain untuk berdesak-desakan melihat Yesus. Karena keinginan hatinya ingin melihat Yesus, maka dia mencoba dengan berbagai cara. Cara yang dilakukan oleh Sakeus adalah dia mendahului rombongan itu pergi ke depan. Yang dilakukan adalah dia naik di pohon ara. Dia naik di pohon ara. Lalu setelah dia naik di pohon ara itu, dia melihat bahwa dari sana ada rombongan Yesus. Ada orang banyak yang mengikuti Yesus. Maka ketika Yesus itu sampai di bawah pohon, di mana pohon itu ada Sakeus di atasnya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yesus berkata, "Sakeus, turun kau. Hari ini
aku harus menumpang di rumahmu. Yesus berkata, Sakeus, turun kau dari pohon itu, sebab hari ini aku akan menumpang di rumahmu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kira-kira perasaan Sakeus itu seperti apa? Apa yang dirasakan oleh Sakeus ketika Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu? Saya berpikir, hati Sakeus, hidup Sakeus, ada sukacita yang luar biasa. Sukacita yang hebat menguasai dirinya, menguasai kehidupannya. Lalu dia turun dan bersama rombongan yang besar itu, kemudian Yesus masuk di rumah Sakeus. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah pertemuan rohani tingkat tinggi. Pertemuan rohani tingkat tinggi antara Sakeus si pemungut cukai itu dengan Yesus. Kenapa saya katakan pertemuan ini pertemuan rohani tingkat tinggi? Sebab melalui pertemuan itu ada perubahan hidup yang luar biasa. Ada perubahan hidup dari Sakeus yang hebat. Yang terjadi apa dalam diri Sakeus? Sakeus berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada orang yang aku peras, maka akan aku kembalikan 4 kali lipat. Inilah yang saya katakan, pertemuan rohani tingkat tinggi. Sebab di dalam pertemuan itu ada perubahan hidup yang radikal dari hidup Sakeus. Ketika Yesus melihat itu, ketika Yesus melihat ada perubahan yang hebat, ada perubahan yang radikal seperti itu, Tuhan Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Ini luar biasa. Ini luar biasa dan hebat sekali. Sebab Sakeus yang dicap sebagai orang yang berdosa karena pekerjaannya pemungut cukai itu, tetapi setelah Sakeus ini ketemu dengan Yesus, maka hidup Sakeus berubah. Luar biasa perubahannya. Maka perubahan ini yang menjadikan Yesus berkata, hari ini ada terjadi keselamatan di rumah ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus sudah berapa waktu? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sudah berapa lama? Dan pertanyaannya adalah, ketika kita sudah mengenal Yesus, ketika kita sudah percaya Yesus, apakah hidup kita ini sudah berubah atau belum? Apa yang dilakukan oleh Sakeus atau apa yang terjadi dalam hidup Sakeus? Ini sebenarnya mengajar kita, ini sebenarnya mengingatkan kita secara iman, secara rohani. Tuhan mengingatkan kepada kita. Setelah kita menjadikan Yesus itu Allah kita, setelah Yesus itu kita jadikan Juru Selamat kita, pertanyaannya perubahan seperti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Banyak orang Kristen yang sudah mengenal Yesus bertahun-tahun, tetapi hidupnya tidak berubah. Banyak orang Kristen yang mengatakan Yesus itu Allahku, Yesus itu Tuhanku, tetapi hidupnya tidak berubah sama sekali. Hari ini, firman Tuhan melalui hidup Sakeus mengajar kepada kita. Kita harus berubah. Sebab ketika terjadi perubahan yang radikal seperti yang terjadi di dalam kehidupan Sakeus, Tuhan berkata, hari ini terjadi keselamatan di rumah ini.
Jadi perubahan secara iman, perubahan secara rohani menjadikan keselamatan itu terjadi di dalam kehidupan orang itu. Jadi hari ini kita semua diajar, kita semua diingatkan oleh Tuhan bagaimana kita harus mengubah hati kita, harus mengubah hidup kita, dan kita mau diubah oleh Tuhan. Perubahan itu akan terjadi. Perubahan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membuka hati, ketika kita membuka hidup kita, dan mempersilahkan Yesus masuk di dalam kehidupan kita, mempersilahkan Roh Kudus menguasai hati kita, itu akan terjadi perubahan. Selama kita tidak membuka hati untuk Tuhan, selama kita tidak membuka hati untuk Roh Kudus, kita tidak akan pernah berubah apapun di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kita melihat sesuatu yang hebat dari seorang Zakeus, pemungut juga itu. Dia berkata, separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kuperas, maka akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu artinya apa? Ketika terjadi perubahan di dalam hati, ketika terjadi perubahan di dalam hidup, ketika Roh Kudus, ketika Yesus menguasai hidup, ternyata ini Zakeus, kekayaan, harta benda itu tidak ada artinya apa-apa, dan itu akan diberikan kepada orang miskin. Perubahan itu menjadikan Zakeus memiliki belas kasih kepada setiap orang, kepada orang miskin. Itulah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ayo kita membuka hati seperti Zakeus. Ayo kita membuka hidup seperti Zakeus, supaya Yesus masuk di dalam hati. Yesus menguasai kehidupan kita, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Dia. Itulah yang Tuhan rindukan untuk kita, anak-anak Tuhan. Jadi perubahan itu yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Sudahkah saudara berubah? Sudahkah kita berubah di dalam Kristus? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan firman kepada kami pada saat ini. Biarlah melalui firman ini, hidup kami sungguh akan diubahkan di dalam Tuhan. Kami mohon Tuhan Roh Kudus yang terus hadir dan menguasai hati kami. Dan Engkau kiranya yang akan membuka hati pikiran kami, supaya Yesus, supaya Roh Kudus itu benar-benar masuk di dalam hati kami, sehingga kami mampu berubah dan diubahkan oleh Tuhan, dan hidup kami akan semakin dekat dengan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.